Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Firman Tuhan, renungan kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Semua kita pasti setuju bahwa dasar atau pondasi atau alas adalah bagian paling penting di dalam mendirikan suatu bangunan. Bila dasar atau pondasi tidak baik alias asal-asalan atau sembarangan, maka bangunan yang dibangun di atasnya tidak akan baik, tidak akan bertahan. Bila saja datang banjir, ditambah angin yang kencang, atau juga guncangan, maka dipastikan bangunan tersebut akan roboh seketika. Tetapi dasar atau pondasi yang dibuat dari dasar yang terbaik, seperti yang kita lihat saat membangun jembatan tol atau gedung-gedung yang megah dengan memakai cakar ayam, maka bangunan tersebut dijamin tetap kokoh dan tidak mudah untuk roboh. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, gambaran dari dasar bangunan inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan bagaimana dengan bangunan iman. Paulus di sini menjadikan dirinya seperti ahli bangunan yang terampil, yang cakap. Paulus menjelaskan, bangunan iman juga harus memiliki dasar atau pondasi yang jelas atau yang sudah terbukti. Bila dasar atau pondasi iman tidak bagus atau asal-asalan, maka sulit membuat bangunan iman bisa kokoh berdiri. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam meletakkan dasar karena berangkat dari berbagai persoalan yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, memperhatikan kondisi yang ada di jemaat Korintus, sebenarnya Rasul Paulus begitu sabar menghadapi jemaat ini. Karena persoalan di jemaat Korintus sangat kompleks. Yang pertama, terjadi perselisihan, bahkan cenderung mengarah kepada perpecahan. Di mana ada yang mengatakan golongan Paulus lah, golongan Apolos lah, dan lain-lain. Setiap golongan ingin menonjolkan fanatisme masing-masing. Sehingga hal ini sangat membahayakan keutuhan orang-orang Kristen di jemaat Korintus. Yang kedua, dari pewarta-pewarta Injil palsu. Mereka juga telah mempengaruhi orang-orang Kristen di sana. Hal ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja atau dianggap angin lalu saja. Karena mereka juga ingin berusaha menggantikan dasar yang telah dibangun oleh Paulus di dalam Yesus Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi Paulus memberitakan Injil dan meletakkan dasar yang kokoh di dalam Kristus. Bahkan Paulus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, sampai Paulus siap hidup dan juga siap mati untuk Kristus. Itulah sebabnya dengan yakin dan tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar yang lain. Perkataan tidak ada seorang pun, hal ini ingin menjelaskan hanya satu, the only one, adalah Yesus Kristus sendiri. Paulus memakai kata ton kaimenon, bentuk present participle, yang artinya pondasi satu-satunya itu sudah ada dan akan terus ada, tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga memberikan keyakinan dan kepastian di dalam kehidupan kita, secara khusus sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai rupa-rupa pengajaran. Kita juga tidak bisa terpengaruh oleh karena situasi atau kondisi yang kita hadapi, seperti pandemi saat ini. Karena bisa saja orang
saking besarnya dan derasnya persoalan dan pergumulan yang dihadapi, itu membuat dirinya mudah terombang-ambing, mudah berpindah ke lain hati. Oleh karena itu, dasar kita sudah jelas, yakni di dalam Yesus Kristus. Situasi apapun tidak bisa mengubah apapun keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Yesus telah kita jadikan satu-satunya pondasi iman kita dan juga satu-satunya sumber keselamatan kita. Ingat, jika bangunan iman kita didasarkan kepada yang kekal, yakni kepada Yesus Kristus, maka kita pun memperoleh kepastian yang kekal. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.